Hai Senomedika, kembali lagi bersama aku di program Hai Senomedika, Health Cancer Information. Di mana sahabat saya semua akan mendapatkan informasi-informasi mengenai layanan di Senomedika dan tips-tips kesehatan yang akan disampaikan oleh narasumber. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah baik sahabat sehat, untuk segmen selanjutnya ada beberapa yang akan kita bahas nih bersama Apoteker Adit mengenai tadi edukasi penggunaan obat. Kita mulai ya Apoteker Adit. Untuk yang pertama, apakah kita bisa membeli obat tanpa resep dokter? Ya, jawabannya itu nggak semua obat bisa dibeli tanpa resep dokter. Jadi dalam hal ini ada beberapa obat yang boleh dibeli tanpa resep, boleh juga ada yang harus dibeli dengan resep, gitu. Oh baik, ya tadi ya kata Apoteker Adit, ada yang boleh dibeli tanpa resep, ada juga yang boleh tidak dibeli dengan resep. Yang gitu harus. Nah baik Apoteker Adit, untuk pertanyaan selanjutnya ini tadi nyambung ya ke pertanyaan yang pertama. Obat apa saja sih yang boleh dibeli tanpa resep dokter? Ya, jadi sebelumnya itu kita harus tahu dulu untuk obat sendiri itu digolongkan menjadi 3 golongan ya. Yang pertama itu ada golongan obat bebas, terus ada obat bebas terbatas, sama ada obat keras. Obat keras itu termasuk juga narkotik, psikotropik, prekursor, sama obat-obat tertentu. Nah, dari ketiga golongan tersebut itu yang boleh dibeli tanpa resep dokter itu ada di obat bebas dan obat bebas terbatas. Gitu teh. Oh baik, nah tadi nih kata Apoteker Adit, tadi ada beberapa obat yang memang boleh dibeli tanpa resep dokter ya. Tadi obat bebas dan obat bebas terbatas ya. Baik Apoteker Adit, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kita bisa mengetahui obat-obat yang boleh dibeli tanpa resep secara mandiri? Ya, jadi kan tadi udah tahu ya penggolongan itu ada 3. Nah, itu sudah untuk mengetahui secara mandiri di setiap kemasan obat itu tentunya sudah ada tandanya ya. Nah, untuk obat bebas itu penandaannya ada lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Kemudian untuk obat bebas terbatas itu penandaannya bulatan berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Kemudian untuk obat keras itu penandaannya bulatan berwarna merah dengan huruf K di dalamnya dan garis tepi di di garis tepi berwarna hitam juga gitu. Nah, jadi dari kemasan sebetulnya kita udah bisa ngelihat sendiri gitu mana yang bisa kita beli tanpa resep, mana yang tidak boleh kita beli. Nah, kemudian informasi tambahan juga ya. Jadi di kemasan obat itu selain ada penandaan tersebut itu terdapat juga kayak komposisi, itu berarti zat aktifnya. Kemudian ada juga indikasi berarti tentang kegunaan obat tersebut apa. Kemudian juga ada efek samping yang menjelaskan tentang efek yang merugikan untuk ketika kita menggunakan obat tersebut secara berlebihan. Kemudian juga ada kontraindikasi itu berarti kondisi-kondisi tertentu ya yang tidak boleh menggunakan obat tersebut. Kemudian ada juga interaksi obat. Nah, jadi sebetulnya sebelum kita menggunakan obat itu sebaiknya selain kita bisa pastikan dulu nih obatnya bisa dibeli apa enggak tanpa resep, kita juga bisa tahu juga penggunaannya dari si kemasan tersebut. Nah, tepuk tangan dulu untuk Apoteker Adit. Nah, dia untuk obat yang bisa dibeli tanpa resep, sahabat sehat di sini harus memperhatikan kemasannya dulu. Tadi sudah dijelaskan dari Apoteker Adit bahwa ada beberapa tanda ya untuk obat yang memang bisa dibeli tanpa resep. Baik Apoteker Adit, untuk selanjutnya nih, apa saja contoh obat yang boleh dibeli tanpa resep sesuai yang dijelaskan tadi? Jadi tadi kita udah tahu obat yang bisa dibeli tanpa resep itu obat bebas. Contoh obat bebas itu kayak paracetamol ya, terus juga kalau untuk terus juga ibuprofen itu juga bisa dibeli tanpa resep. Terus juga ada mungkin kalau misalnya sekarang lagi musim radang ya,
itu bisa juga dibeli kayak ekspektasi tapi yang tanpa antibiotiknya gitu. Baik, terima kasih Apoteker Adit atas jawabannya. Nah, ini nih yang terakhir, apakah obat herbal termasuk ke dalam obat bebas dan bisa dibeli tanpa resep? Ya, jadi obat herbal itu merupakan obat yang bahan atau zat aktifnya itu berasal dari bahan alam ya. Jadi sebetulnya kita biasanya mungkin mendengar ada obat tradisional Indonesia. Nah, untuk obat herbal atau obat tradisional itu sendiri sebetulnya ada penggolongannya sendiri teh. Kayak misalnya ada jamu, ada obat herbal Indonesia, ada fitofarmaka juga. Namun secara untuk pembelian itu bisa tanpa resep gitu. Baik, berarti kesimpulannya untuk obat herbal pembeliannya bisa tanpa resep dokter. Baik, Apoteker Adit, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Apoteker Adit. Baik, terima kasih kepada Apoteker Adit yang sudah menjadi narasumber yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Semoga nanti kita bisa berbincang-bincang kembali ya Apoteker Adit. Nah, baik sahabat sehat, untuk selanjutnya nih, apabila sahabat sehat ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Jadi sekian dari saya dan Apoteker Adit. Semoga sahabat sehat selalu dan bersama saya di program Hai Senomedika setiap hari Senin, tepatnya di ruang tunggu Poligigi di Klinik Pratama Senomedika. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.